Nah, jadi ini adalah bentukan dari website resmi pembuatan e-visa India. Aku membuat e-visa ini menjawab pertanyaan-pertanyaannya lewat komputer karena itu lebih memudahkan. Tapi karena aku lupa ada beberapa yang tidak didokumentasi, jadi kita bakalan menjawab kembali menggunakan handphone dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan bakalan kalian lihat di sini. Setelah berada di situs indianvisaonline.gov.id, jadi kalian ada di halaman utamanya. Yang perlu kalian lakukan adalah scroll ke bawah sehingga kalian menemukan pilihan-pilihan ini, dimana yang pertama itu terdapat sampel e-visa application. Kalau misalkan kalian ingin melihat contoh dari aplikasi visa untuk India, kalian bisa mengklik bagian tersebut. Kemudian ada apply here for e-visa. Ini yang akan kita klik atau yang akan kita gunakan ketika mau mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk mengajukan visa India. Kemudian ada juga kolom complete partial filled application form. Jadi ini fungsinya adalah ketika kalian sudah mengisi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan untuk apply e-visa India, ternyata ada yang kelupaan atau kalian masih butuh waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian boleh save dulu, save and continue later. Nah, di sini kalau misalkan kalian kemudian ingin mengkomplitkan jawaban kalian baru mengklik complete partially filled application form. Nah, kemudian juga ada verify payment pay e-visa fee. Karena kita termasuk negara yang bebas untuk mengajukan e-visa India, jadi ini tidak dibutuhkan. Lalu ada print e-visa application. Di sini kalau misalkan kita mau mengeprint dari aplikasi visa yang akan kita ajukan. Kemudian kita punya check your visa status. Di check your visa status ini kita akan gunakan setelah kita mendapatkan email konfirmasi dari kedutaan India. Nanti kita akan mau melihat statusnya nih dari e-visa yang kita ajukan di berhasil ataupun tidak. Kita klik di check your visa status. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi ini adalah halaman pertama atau pertanyaan-pertanyaan pertama yang akan diajukan saat kita mau mulai mengisi e-visa application untuk negara India. Nah, di halaman ini pertanyaannya yang pertama adalah tentang nationality atau region. Jadi dari manakah kita berasal, dari negara mana kita berasal, kita tinggal masukkan kalau aku Indonesia. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah jenis paspor yang kita miliki. Passport type yang aku punya adalah ordinary passport. Jadi aku mengisi yang ordinary passport. Ada beberapa pilihan sebenarnya bisa kalian cek di sana. Tapi kalau kalian punya paspor yang kayak aku, berarti milihnya ordinary passport. Kemudian kita punya port of arrival. Saat mengisi e-visa ini sebenarnya aku belum beli tiket sama sekali. Jadi kita bisa ngasal. Misalkan kita mau berhenti di bandara atau di airport mana, kalian bisa milih di sana. Tapi usahakan kalau misalkan kalian mau benar-benar berkunjung ke India, kalian udah ada ancang-ancang nih, aku bakalan misalnya nyampainya pertama kali datang ke India ada di airport mana. Kalau aku milih yang Chennai Airport. Kemudian kita tinggal mengisi date of birth, dimana data kelahiran kita dimulai dari tanggal, bulan, dan juga tahun. Selanjutnya ada email ID dan re-enter email ID. Ini kita isi dengan email yang sama. Jadi fungsinya yang kedua adalah untuk mengkonfirmasi apakah email yang pertama tersebut benar penulisannya. Jadi kita dua kali nih nulisin email yang sama di email ID dan di re-enter email ID. Selanjutnya, pilihan selanjutnya kita punya visa service. Visa service ini ada beberapa pilihan seperti tourist visa, medical visa, business, conference, atau ada medical attendant visa dan yang lain-lain. Tapi supaya lebih mudah untuk beberapa teman yang juga sudah mengajukan e-visa ini, beberapa di antaranya meskipun mereka ada kegiatan di sana lebih memilih untuk tourist visa karena ini dirasakan lebih mudah ketika kalian mau apply visa ke India. Jadi aku pilih yang tourist visa karena aku juga mau turis ke sana. Nah, di sini ketika kita klik yang turis visa ada 3 pilihan. Visanya mau yang berlaku 1 bulan, 1 tahun, ataukah 5 tahun. Kalian harus melihat dulu jangka waktu paspor kalian. Kalau misalkan paspor kalian masih berlakunya 5 tahun lagi, menurut aku sih lebih baik kalian pilih yang 5 tahun. Cuma karena paspor aku berlaku 4 tahun lagi, jadi aku milih yang turis visa untuk 1 tahun.
Selanjutnya adalah date of arrival. Ini juga bisa kalian kira-kira, misalkan kalian mau datangnya tanggal berapa. Jadi diusahakan 2 minggu lah. Kalau aku ya 2 minggu sebelum 2 minggu setelah aku mengisi e-visa ini, itu tanggal yang aku isikan. Pas kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, silahkan untuk mengeceknya kembali apakah kalian yakin dengan jawaban kalian. Setelah yakin, kalian tinggal mengketik captcha yang mereka berikan dan tinggal klik save continue. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya yang mereka berikan adalah, let me see. Ini adalah pertanyaan yang kedua, lumayan banyak, tapi di pertanyaan halaman kedua ini lebih tentang detail diri kita. Yang pertama adalah tentang surname. Surname, yang kedua ada given name. Oke, jadi ini namanya harus sama dengan nama yang di paspor kalian. Bedanya untuk surname ini adalah nama belakang kita. Kalau misalkan nama aku Santi Rasiani, maka yang aku klik pertama kali adalah Rasiani. Nah, yang kedua itu adalah given name. Given name itu nama yang paling depan. Jadi aku isiin Santi. Nah, jadi surname-nya Rasiani, given name-nya Santi. Oke. Yang kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah, have you ever changed your name? Jadi apakah kamu pernah mengubah nama kalian? Kalau misalkan iya, kalian tinggal klik box yang tersedia dan nanti juga ditanyain apa sih nama asli kalian sebenarnya sebelum kalian ganti nama. Tapi karena itu adalah nama lahir aku, jadi aku nggak usah mengisi detail tersebut. Kemudian ada gender, oke, male or female, nggak ada she, they, you, oke. Kemudian kita punya date of birth, oke. Untuk date of birth, tanggal lahir kita, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian town atau city of birth, di mana sih kota kita lahir. Selanjutnya country, region of birth, di manakah negara kita lahir. Lalu citizenship, national ID, ini adalah nomor KTP kita. Jadi aku bakalan ngasih contohnya, ini jawabannya ngasal ya. Ini tergantung dengan nomor ID KTP kalian tinggal ketik di sana. Selanjutnya ada pertanyaan tentang religion, agama kalian apa sih? Lalu kemudian ada visible identification marks. Ini adalah kalau misalkan kita punya tanda lahir yang jelas kelihatan. Ini kalau misalkan aku punya hijab kayak gini kan, misalkan ada tanda lahir di sebelah sini, atau misalkan ada tanda lahir di sebelah sini, maka kalian perlu menjelaskan hal tersebut. Tapi karena aku tidak punya, maka aku isinya non. Ini bisa merupakan visible identification mark ataupun tato. Kalau misalkan kalian punya tato, itu juga bisa dideskripsikan di mana sih kalian punya tato, tapi di bagian tubuh yang terlihat ya. Kemudian kita punya educational qualification, pendidikan kalian, dan aku mengisinya adalah graduate, telah lulus. Kemudian kita punya nationality atau region, ini adalah negara Indonesia. Kemudian kita punya lagi pertanyaan, did you acquire nationality by birth or naturalization? Ini pertanyaannya, kenegaraan yang kita dapatkan ini dari lahir ataukah karena kita mengajukan warga negara? Jadi kayak WNA gitu ya. Nah, kalau misalkan kita orang Indonesia asli dari lahir, maka kita tinggal nulis by birth. Oke, ada pilihannya di sana. Next question adalah, have you lived for at least 10 years in the country where you applying visa? Jadi kita mau datang ini ke India, mereka nanya kalau misalkan kita pernah nggak sih minimal nih 2 tahun kita tinggal di India. Nah, aku kan belum pernah ke sana dan belum pernah tinggal, karena itu aku jawab no. Next question adalah tentang paspor detail kalian. Paspor detailnya terdiri dari paspor number, place of issue, date of issue, dan data expire paspor. Nomor paspor kita, di manakah paspor tersebut dikeluarkan, tanggal keluarnya paspor, dan juga expire paspor kita. Nah, ini aku sedikit bingung sebenarnya karena aku juga takut salah. Nanti aku bakal berikan di sini rincian-rincian atau apa sih untuk paspor number itu yang sebelah mana, date of issue sebelah mana, dan data expire sebelah mana. You can see here. And then the last question adalah,
Any other valid passport identity certificate. Ini apa kita punya paspor lain? Mereka nanya ini. Aku jawabnya no, karena aku memang nggak punya. Selanjutnya, setelah kita yakin dengan jawaban kita cek lagi dan kalian merasa yakin, lalu kita tinggal save and continue. Oke, di halaman selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang diajukan mengenai alamat kita, keluarga kita, dan juga pekerjaan kita. Untuk alamat kita, yang pertama mereka tanyakan adalah nomor jalan dari alamat kita. Aku nulis di sini cuma Buah Batu aja, tapi usahakan dengan nomornya karena ini masih karangan. Jadi usahakan kalau kalian mau mengisi dengan alamat kalian, coba isi selengkap mungkin. Yang kedua adalah dari pertanyaannya village, town, atau city, kota kita tinggal. Aku jawabnya Bandung. Kemudian ada country, negara kita tinggal, Indonesia. State, province, district, ini adalah provinsi kita Jawa Barat. Dan kemudian mereka juga nanyain postal atau zip code. Oke, aku isi juga asal. Phone number atau mobile number, ini pada awalnya aku skip ya ketika aku ngisi data ini, tapi ternyata dia balik lagi dan dia nggak mau continue sebelum kita mengisi salah satu nomor yang bisa dihubungi. Kemudian email addressnya, ini adalah email address, dia udah ngisi sendiri karena kita udah mengisi di halaman pertama. Selanjutnya kita punya permanent address. Kalau misalkan si permanent address ini sama dengan present address, maka kita tinggal mengulang jawaban yang sebelumnya. Oke, jadi kalau misalkan kalian tinggal di tempat yang sama dan nggak pindah-pindah, kalian tinggal mengisi alamat yang satu tempat kalian tinggal. Kemudian kita punya tentang family details, tentang detail keluarga kita. Ini sebenarnya mungkin ya, karena India dan Pakistan itu ada sedikit clash. Nah, jadi mereka mewaspadai atau mewanti-wanti kalau misalkan ada dari negara Pakistan datang ke sana. Karena di sini juga ditanyakan nih country, tempat orang tua kita, negara orang tua kita lahir, terus negara dari mana sih negara asalnya gitu. Jadi mereka ada kekhawatiran tertentu. Oke. Jadi aku isi nama ayah Bill Gates, nationality atau religion Indonesia. Kemudian di sini juga dia ditanyain previous nationality. Jadi misalkan kalau ayah aku itu Indonesia, mereka nanya lagi sebelumnya sih asalnya dari mana sebelum pindah ke Indonesia. Tapi karena ayah aku lahir di Indonesia dan juga tinggal di Indonesia, maka aku tinggal isi lagi Indonesia. Dan juga mereka nanya place of birth, dimana sih lahirnya, kan takut banget ya. Jadi aku isi Bandung. Kemudian kita punya country, religion of birth, lahirnya di negara mana, dia kekeh ya nanya. Aku jawab lagi Indonesia. And then kita punya mother detail. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan father details, yaitu nama, negara, kemudian kenegaraan, status kenegaraan sekarang di mana, di manakah dia lahir, dan juga negara ibu aku lahir. Oke. Kemudian adalah tanyain status aku. Pertanyaan selanjutnya, applicant marital status. Kalian tinggal pilih apakah single, married, atau divorce. Ada pilihannya di sana. Kemudian kalau misalkan aku mengisi married, maka dia akan meminta lagi data dari suami aku. Dari manakah suami aku berasal? Oke. Jadi mereka yang minta datanya itu terdiri dari namanya, kemudian nationality atau region atau negara, kenegaraan. Kemudian sebelumnya kenegaraannya apa, statusnya dari mana. Kemudian sama juga kayak pertanyaan mother details atau father details, yaitu place of birth dan country, region of birth. Oke. Selanjutnya pertanyaannya adalah where your parents atau grandparents, atau Pakistan nationality or belong to Pakistan Health area. I told you before. Jadi dia nanya sih kalau misalkan ya kita punya kakek yang berasal dari Pakistan, maka kita harus mengklik yes, dan dia akan menanyakan alamat di daerah mana atau daerahnya di sebelah mana. Tapi karena kita nggak punya keturunan dari Pakistan, maka kita hanya tinggal mengklik no. Oke, next adalah tentang pekerjaan kita nih. Pekerjaan kita yang ditanyakan adalah present occupation. Jadi pekerjaan kita sekarang ini apa? Nanti ada pilihannya tersendiri. Kemudian employee name atau business. Jadi ini tempat kerja kita namanya apa? Kemudian destination, bergerak di bidang apa? Ada juga address atau alamat, dan juga nomor teleponnya.
Lalu dia juga menanyakan past occupation if any. Kalau misalkan kita bekerja, misalkan ya aku kerja sebagai ADM, lalu dia juga nanya sebelumnya kamu kerja di mana sih. Nah, kalau misalkan kamu nggak punya pekerjaan sebelumnya, ini nggak usah diisi, jadi cuma di option select occupational aja. Oke, dan the last yang terakhir adalah were you in a military atau semi-military, policy, security organization. Dia nanyain apakah kita gabung nih sama military, polisi, atau keamanan atau organisasi seperti itu. Maka tinggal menjawab no. Cek lagi jawaban-jawaban kalian, rasakan sudah yakin, tinggal save and continue. Cek lanjutan kisi-kisi pembuatan e-visa India di video berikutnya. Aku juga bakalan kasih info proses apa aja yang perlu kita lakukan untuk konfirmasi grantednya e-visa India kita.